Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, NPM 1957051002, kelas A, S1 Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan proyek struktur data dan algoritma yang akan saya jelaskan, yaitu adalah proyek tentang antrian toko handphone. Nah, di sini sudah saya jelaskan ada judul proyeknya, kasus tag ADT yang berjudul antrian toko handphone. Ini berfungsi untuk membuat para pengunjung toko untuk mengantri, dan pemrograman ini bertujuan untuk para pengunjung tersusun rapih dan berurutan. Maka siapa pengunjung yang datang terlebih dahulu, dialah yang akan dilayani terlebih dahulu. Di sini juga ada deskripsi proses bisnisnya. Yang pertama, pengunjung akan diberi ucapan selamat datang dengan toko. Yang kedua, pengunjung diharap mengantri sesuai nomor antrian yang dimasukkan oleh user. Yang ketiga, ketika pengunjung dipanggil nomor antriannya, nomor pengunjung tersebut akan secara otomatis terhapus. Dan yang keempat, ketika user mengklik keluar program, maka tidak ada lagi perintah yang dijalankan atau program tersebut berakhir. Oke, jadi di sini saya menggunakan header. Ada 3 header yang saya gunakan. Yang pertama, include IOStream. Include IOStream ini adalah header untuk input-output, cout ataupun cin yang ada di codingan ini. Lalu yang kedua ada include stdlib.h, yaitu adalah header standar library yang bisa untuk memasukkan tipe data dan rumus-rumus tertentu yang nantinya dimasukkan di dalam codingan. Lalu yang ketiga ada define max7, yaitu adalah header untuk mendefinisikan variabel max yang dibatasi sebanyak 7. Itu ya. Lalu di sini ada using namespace std. Ini dia berfungsi juga untuk mengurangi yang namanya kata std.2 itu. Jadi dia akan lebih mengirit pemrograman, mengirit teks pemrograman. Di bawah sini juga ada struct stack. Nah, struct stack ini yang bernama stack ini dia nanti akan terstruktur. Nah, terstrukturnya di dalamnya ini dia ada integer untuk variabel A, B, dan data max. Nah, max inilah yang tadinya ada di header tadi. Lalu juga ada tumpuk. Nah, tumpuk ini nanti akan digunakan untuk variabel utama dari semua codingannya ini. Lalu selanjutnya ada void init. Nah, void init itu adalah prosedur untuk metode init. Nah, init ini ada rumusnya, yaitu tumpuk.a sama dengan -1. Lalu ada bool is empty. Nah, di sini ada variabel is empty method yang di dalamnya ada return untuk tumpuk A sama dengan -1. Nah, jadi yang is empty ini untuk mereturn dari init ini tadi. Ya. Lalu di sini ada bool is full. Di dalamnya ada return tumpuk A sama dengan max -1. Lalu di sini ada void push yang di dalamnya ada if else. Nah, if else ini adalah pengkondisian dari metode is full yang untuk men-cout jika kata-katanya ada antrian penuh. Lalu ada else-nya yaitu tumpuk A++. Jadi nanti dia akan berurutan gitu, dari yang kecil hingga terbesar. Cout-nya ini ada masukkan nomor antrian. Nah, masukkan nomor antrian ini nanti user diharuskan untuk menginputkan tumpuk.data tumpuk.a ini. Lalu ada void pop. Nah, void pop ini di dalamnya juga ada if else, pengkondisian untuk is empty. Ini is empty yang untuk nanti cout-nya antrian kosong. Lalu di else-nya ada cout nomor antrian, lalu disebutkan di sini nanti nomor antrian keberapa itu terpanggil secara otomatis nanti akan terhapus.
Lalu tumpuk.a min itu nanti dia akan berkurang gitu secara otomatis ketika yang nomor yang udah dihapus ini tadi itu akan berkurang menjadi sisanya dari nomor antrian yang belum terpanggil. Lalu ini endline itu untuk mengenterkan tulisan. Lalu di sini ada void print stack. Nah, di sini print stack itu ada if else. If else ini pengkondisian untuk is empty juga. Namun si out-nya ini adalah ucapan selamat datang di program antrian toko handphone ini. Lalu else-nya ini ada si out untuk daftar nomor antrian yang masih tersedia. Nah, di daftar nomor antrian yang masih ada ini, dia menggunakan for. For ini adalah perulangan yang di dalamnya itu ada integer i sama dengan tumpuk.b, lalu i ini untuk kurang sama dengan tumpuk.a. Lalu i plus plus ini digunakan untuk nanti dia bertambah secara berurutan. Seperti itu. Lalu si out-nya di sini ada tumpuk.data i ini diaraikan, lalu i sama dengan 0, lalu di sini ada koma. Nah, tanda koma ini nanti berfungsi untuk nomor antrian yang masih ada ini nanti di sela-sela angkanya tuh akan diberi tanda koma ini. Lalu si out endline untuk enternya. Nah, di sini in main. In main-nya ini saya menggunakan char untuk pilihan dan integer untuk data. Metode init. Nah, metode init ini nanti dia akan men-cout-kan nama saya, nama NPM kelas dan mata kuliah pada di atas codingan nanti, di atas cout-nya. Lalu di sini saya menggunakan do dan while. Do while ini adalah perulangan. Kenapa saya menggunakan perulangan do while? Jadi perulangan do while itu tuh dia sudah mengetahui bahwa di pemrogramannya itu sudah diinputkan ini pilihannya. Ada pilihan A, pilihan B, dan pilihan C gitu. Jadi di sini di print stack ini dia akan memunculkan ini. Selamat datang di program antrian toko handphone. Itu adalah print stack. Print stack saya taruh sini. Lalu di bawahnya ada cout. Cout-nya ini untuk menu pilihan. Jadi para antrian toko nanti dipersilahkan untuk memilih mau yang A atau yang B atau yang C. Lalu di sini disuruh memilih dan si in-nya itu adalah pilihan juga. Nah, di sini ada switch case. Nah, switch case-nya ini hampir sama dengan if else gitu. Jadi tadi kan if else udah di pertama gitu. Jadi saya di sini menggunakan switch case saja. Dan di sini switch case-nya berhubung saya menggunakan huruf ABC. Jadi di sini switch case-nya saya taruh huruf dan diberi tanda petik. Tanda petik 1 seperti ini. Di switch case yang A ini adalah push. Push ini ialah untuk para user nanti memasukkan nomor antrian. Lalu yang kedua, kalau memilih yang B itu nanti akan keluar pop. Pop itu yang ini. Ketika nomor antrian dipanggil, nanti dia akan secara otomatis terhapus. Lalu kalau milih yang C, itu nanti akan keluar program. Nih ya, return 0. Akan keluar program. Lalu kalau memilih yang lain, nanti akan tampil bacaan pilihan tidak tersedia. Lalu while ini maksudnya itu adalah pilihannya hanya 3. Nih ya, saya runkan codingannya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Yang pertama itu akan menampilkan nama, NPM, kelas, dan mata kuliah. Lalu, selamat datang di program antrian toko handphone.
Lalu di sini ada pilihan menu A, B, C-nya. Lalu di sini saya langsung masukkan saja, misalnya A. Nah, ini disuruh memasukkan nomor antrian. Misalnya yang pertama nomor antriannya itu adalah 1. Enter. Nah, di sini masukkan lagi A, misalnya 2. Enter lagi. Nah, di sini daftar nomor antriannya yang masih ada yang sudah diinputkan itu ada 1, ada 2. Misal saya masukkan lagi A 3 5 coba. Nah, gini, 1 2 5. Ini adalah nomor antrian yang sudah diinputkan yang masih tersedia. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin memanggil nomor antrian? Kita ketik saja B, enter. Nah, ini nomor antrian 5 terpanggil, otomatis terhapus. Nah, mengapa seperti itu? Karena ketika mau memanggil nomor antrian, itu yang akan terpanggil adalah yang ini dulu, dari urutan yang ada di pojok sini. Lalu daftar nomor antrian yang masih ada yaitu 1 dan 2. Nah, setelah itu kalau mau menghapus lagi, ketik saja B, enter. Nah, sekarang sisa 1. Kalau ingin keluar dari pemrograman, ketik saja C, dan pemrograman selesai. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jikalau presentasi saya masih banyak kekurangan dan ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.